Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 30 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Kita punya target tahun ini, 1 tahun kita habis membaca Alkitab kita ini. Amin. Tahun berikutnya kita ulangi lagi, saudara. Dan kita senantiasa hidup dekat dengan firman Tuhan. Amin. Dan sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, kami boleh membaca Alkitab, dan biarlah Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema firman Tuhan bagi kita, firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan pasti digenapi. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Itulah firman Tuhan digenapi lewat pelayanan Petrus. Petrus dengan penuh kuasa, Petrus dengan penuh Roh Kudus berjalan berkeliling, mengadakan kunjungan kemana-mana, dan banyak terjadi mujizat. Banyak terjadi mujizat yang menyertai pelayanannya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus. Ada seorang bernama Eneas. Dia sudah 8 tahun terbaring karena dia lumpuh. Dia terbaring di tempat tidur karena dia lumpuh. Ayat 34 dikatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Bahkan ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas, atau disebut juga Dorcas. Dia seorang pengikut Yesus, seorang yang suka bersedekah. Alkitab mengatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Waktu itu ia sakit dan kemudian meninggal, dan banyak orang yang merasa kehilangan. Banyak orang yang menginginkan dia supaya dia boleh hidup kembali. Mendengar Petrus yang sedang ada dekat dengan daerah mereka, yaitu dekat dengan Yope, mereka menyuruh 2 orang ke sana untuk memanggil Petrus supaya kiranya dia bersedia melihat Tabita atau Dorcas yang sudah meninggal. Pada zaman itu, saudara, orang meninggal, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ini, seperti Ananias dan Safira. Pada hari itu juga, pada saat itu juga mereka langsung dikubur. Itulah tradisi yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau kita melihat dengan Dorcas ini, saudara, mereka memandikannya, baru membaringkannya di tempat tidurnya. Mereka tidak langsung mengubur, karena begitu mereka mengharapkan bahwa terjadi mujizat atas Dorcas ini. Dan mereka memanggil Petrus karena mereka percaya juga bahwa memang berita tentang Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mengadakan banyak mujizat, sudah tersiar kemana-mana. Dan banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus bahwa memang Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, dan mujizat-mujizat Allah meneguhkannya. Dan mereka berharap itu terjadi. Dan Petrus pun segera berangkat ke tempatnya Dorcas. Dalam ayat ini dikatakan Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tanda-tanda heran ini, mujizat ini akan menyertai pelayanan setiap kita yang mau memberitakan Injil. Amin. Ya. Mujizat-mujizat Allah ini akan menyertai. Dan itulah janji firman Tuhan.
Dan ini juga pasti bisa terjadi dalam pelayanan kita. Untuk apa? Untuk meneguhkan firman Tuhan, supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan itu tujuannya, supaya gereja kita boleh menjadi saksi Tuhan. Jadi mari kita jangan ragu memberitakan Injil Tuhan. Jangan kita ragu memberitakan Injil yang diajarkan oleh Yesus. Jangan kita ragu memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apa yang dibutuhkan oleh manusia, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan, supaya Injil disiarkan di seluruh penjuru bumi. Dan biarlah semua orang mencari Yesus, bukan mencari pendeta, amin, bukan mencari Petrus, tetapi mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Yesus. Dan kita percaya firman Tuhan pasti digenapi, karena ini memang janji Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan digenapi bagi kami yang mau memberitakan firman Tuhan, dan janji Tuhan bahwa mujizat akan meneguhkan setiap firman yang kami sampaikan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi.